Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman MSP 56 di praktikum minggu ke-6 dasar-dasar pengkajian stok ikan. Oke, materi hari ini adalah tentang selektivitas alat tangkap. Baik, gambaran umum dari selektivitas alat tangkap dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk menangkap ikan dengan memperhatikan ukuran dari alat tangkap tersebut, dengan tujuan untuk meminimalisir adanya hasil tangkapan sampingan yang berpotensi menimbulkan eksploitasi penuh terhadap umur maupun ukuran ikan yang tersedia di perairan. Walaupun jenis dari ikan-ikanan maupun kerang-kerangan tersebut tidak sepenuhnya dapat tereksploitasi, namun jika tidak adanya selektivitas alat tangkap ini akan menimbulkan penangkapan yang berlebih sehingga meningkatkan potensi adanya eksploitasi penuh terhadap ikan-ikan yang tersedia. Baik, contohnya di sini yang akan kita bahas adalah selektivitas dari jaring trawl dan jaring insang. Pada trawl ini bersifat selektif terhadap ikan yang berukuran besar, dan sedangkan untuk jaring insang ini bersifat selektif terhadap kisaran panjangnya saja, sehingga tidak menangkap ikan yang berukuran terlalu besar maupun terlalu kecil. Untuk keterkaitannya dalam mempelajari materi selektivitas alat tangkap ini, kita dapat mengestimasi komposisi ukuran ikan yang tertangkap pada alat tangkap tersebut. Kemudian kita dapat menentukan ukuran minimum dari spesies target yang akan ditangkap. Kemudian yaitu kita dapat mengestimasi nilai mortalitas total atau nilai Z untuk analisis data efektivitas penangkapan, sehingga untuk analisis data tersebut kita dapat menentukan nilai produksi dari maksimum sustainable yield atau MSY. Oke, di sini kita akan membahas estimasi selektivitas dari dua jenis alat tangkap. Untuk yang pertama yaitu estimasi selektivitas jaring trawl, dan yang kedua yaitu estimasi selektivitas dari jaring insang. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang estimasi selektivitas dari jaring trawl. Pada jaring trawl ini kita dapat ketahui ya, untuk bentuknya yaitu suatu jaring yang berukuran besar dan lebar yang dapat dioperasikan melalui 3 bagian perairan, baik itu di permukaan perairan, kolom perairan, maupun dasar perairan. Dan untuk jaring trawl ini dilengkapi yang dinamakan kantong pada bagian ujung jaringnya. Dan pada bagian kantong tersebut memiliki ukuran mata jaring yang lebih lembut dibandingkan ukuran mata jaring pada bagian atasnya atau menuju penutupnya. Untuk ukuran mata jaring ini biasanya didefinisikan sebagai panjang dari seluruh mata jaring yang direntangkan. Ukuran mata jaring yang diperlihatkan di sini kita bisa lihat pada gambar yang pertama di samping ini, bentuknya seperti belah ketupat. Nah, kita bisa asumsikan gambar ini sebagai gambar mata jaring yang direntangkan. Sedangkan untuk ukuran 2D di sini merupakan nilai panjang antara dua simpul. Untuk simpul yang pertama itu nilai D-nya, dan untuk simpul yang kedua dan selanjutnya merupakan nilai D yang kedua, sehingga kita dapat menghitung ukuran mata jaring tersebut dengan memperhitungkan nilai 2 kali D atau panjang antara dua simpulnya. Oke, untuk pada gambar yang kedua di sini terdapat visualisasi dari jaring trawl. Di sini terdapat 2 jenis mata jaring pada satu jenis alat tangkap. Di sini kita bisa lihat ikan yang tertangkap pada bagian mata jaring yang lebih besar relatif ikan-ikan yang lebih besar, sedangkan untuk ikan yang lebih kecil akan lolos dari mata jaring yang berukuran lebih besar, namun akan terjerat kembali pada ukuran mata jaring yang lebih halus yang biasanya terdapat pada bagian kantong atau ujung dari jaring trawl ini. Oke, di sini terdapat tabel estimasi ogif seleksi alat untuk ikan kurisi, yang dimana tabelnya terdiri atas tabel A hingga tabel H.
Untuk tabel A merupakan nilai interval panjang antara L1 sampai dengan L2. Kemudian untuk tabel B merupakan jumlah dalam kantong. Untuk tabel C yaitu jumlah dalam penutup. Dan untuk tabel D yaitu jumlah total. Dan untuk tabel E yaitu bagian yang tertahan atau nilai SL. Kemudian untuk nilai F yang didefinisikan sebagai nilai Y yaitu ln dikali 1/SL minus 1. Kemudian untuk tabel G yaitu titik tengah antara L1 dengan L2. Dan untuk tabel H yaitu bagian yang tertahan. Baik, di sini sudah terdapat rumus-rumus untuk memperhitungkan dari parameter-parameter di tabel sebelumnya. Di sini terdapat nilai SL. Nilai SL tadi didefinisikan sebagai bagian yang tertahan. Di sini rumusnya yaitu SL sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponen dikali S1 minus S2 dikali L. Sedangkan kita dapat lihat di sini terdapat rumus juga pada bagian bawah kiri, yaitu nilai ln dikali 1/SL minus 1 sama dengan S1 min S2 dikali L. Rumus ini merupakan hasil rumus rombakan dari rumus yang pertama untuk mencari nilai L. Sedangkan untuk nilai SL-nya kita perlu ketahui terlebih dahulu. Untuk nilai SL kita dapatkan dari jumlah ikan dengan panjang L dalam kantong dibagi dengan jumlah ikan dengan panjang L dalam kantong dan dalam penutup. Dalam artian jumlah ikan secara keseluruhan yang tertangkap. Oke, di sini terdapat nilai L 25%, L 50 dan nilai L 75%. Untuk nilai L di sini didefinisikan sebagai nilai hubungan 1:1 antara nilai S dengan nilai L, yaitu panjang di mana secara berturut-turut sebesar 25%, 50% dan 75%. Untuk L 25% di sini rumusnya yaitu S1 minus ln 3 dibagi S2. Untuk L 50% yaitu S1 dibagi S2, dan L 75% yaitu S1 ditambah ln 3 dibagi S2. Oke, selanjutnya di sini terdapat nilai D 50% yang didefinisikan sebagai tinggi badan ikan, di mana 50% dari ukuran mata jaring tempat ikan tertahan. Di sini kita dapat mengalihkan nilai A dengan ukuran mata jaring, yang dimana nilai A merupakan nilai konstanta. Sedangkan untuk rumus selanjutnya di sini terdapat nilai L 50% sama dengan SF dikali ukuran mata jaring. Di sini rumus tersebut digunakan untuk mencari nilai SF-nya atau selection factor. Nilai faktor seleksi ini didapatkan dengan cara membagi nilai L 50% yang telah didapatkan di atas, kemudian dibagi dengan nilai ukuran mata jaring. Oke, di sini sudah terdapat kurva Ogib seleksi alat untuk ikan kurisi. Jadi, alat tangkap yang digunakan merupakan alat tangkap trawl yang berukuran mata jaring sebesar 4 cm sebagai contoh. Oke, di sini untuk sumbu X-nya tertulis nilai-nilai dari panjang ikan yang tertangkap. Sedangkan untuk nilai sumbu Y-nya yaitu nilai dari fraksi tertahannya. Untuk estimasi selektivitas alat tangkap yang kedua yaitu estimasi selektivitas jaring insang. Di sini secara teori tertulis bahwa jaring-jaring insang adalah alat tangkap yang pasif, yang dimana alat tangkap tersebut beroperasi secara tetap, tidak digerakkan seperti jaring trawl yang secara dinamis yang ditarik dari suatu tempat menuju tempat yang lain pada 3 bagian kolom perairan. Sedangkan untuk jaring-jaring insang ini yang bergerak adalah targetnya, yaitu ikan. Ikan yang bergerak dengan cepat memiliki suatu probabilitas yang lebih besar untuk menabrak jaring daripada ikan yang berenang lebih lambat. Sehingga dapat diasumsikan secara teori, ikan yang lebih besar
bergerak lebih cepat daripada ikan yang lebih kecil untuk jenis spesies yang sama. Oke, di sini terdapat 4 cara ikan tertangkap, yaitu yang pertama adalah snaged, yang dimana mata jaring mengelilingi ikan tepat di belakang mata. Bisa dilihat di sini untuk titik putus-putusnya, ikan terjerat pada bagian mata dengan ukuran mata jaring sebesar 100 mm. Kemudian untuk gill, untuk ukuran mata jaring sebesar 120 mm, di mana mata jaring tersebut mengelilingi ikan tepat di belakang tutupan insang. Kemudian untuk yang ketiga yaitu wedged, untuk ukuran mata jaring 140 mm, ikan terjerat pada bagian badan sejauh sirip punggung. Kemudian yang keempat yaitu entangle, dengan ukuran mata jaring sebesar 60 sampai dengan 150 mm, yang dimana ikan terjerat melalui gigi, tulang rahang, sirip, atau bagian tubuh yang menonjol lainnya tanpa masuk ke dalam mata jaring. Oke, untuk model hold, untuk dua ukuran mata jaring di sini, untuk proses ikan yang tertangkap pada tutupan insang, kita menggunakan rumus SL atau bagian yang tertahan, yaitu eksponen dikali minus L min LM kuadrat dibagi 2 kali varians. Di sini untuk sebagai contoh, kurva seleksi bagi tilapia di Danau Victoria. Sebagai contoh kasusnya, pada tabel 6.2.1.2 memperlihatkan suatu contoh dari percobaan dengan 2 mata jaring atas tilapia esculenta dari Danau Victoria. Dengan di sini jumlah yang tertangkap didefinisikan sebagai 2 jenis. Untuk jenis yang pertama yaitu CA untuk kelompok panjang dengan alat mata jaring yang lebih kecil, yaitu berukuran 8,1 cm, dan untuk CB merupakan kelompok jaring dengan mata jaring yang lebih besar dengan ukuran 9,1 cm. Kemudian disajikan parameter-parameter yang diestimasi menggunakan model Holt dengan nilai LMA merupakan nilai panjang optimum untuk jaring dengan ukuran mata kecil, dan kemudian LMB yaitu panjang optimum untuk jaringan dengan ukuran mata yang lebih besar, dan nilai S yaitu nilai standar deviasi yang berlaku untuk keduanya. Oke, di sini diberikan contoh untuk bentuk dari kurva regresi nilai len CB per CA terhadap panjang ikan, di mana pada sumbu X-nya merepresentasikan nilai dari panjang ikan, dan pada sumbu Y-nya yaitu nilai dari len CB per CA. Oke, di sini untuk tabel contoh estimasi kurva seleksi jaring insang untuk tilapia esculenta. Berbeda dengan tabel perhitungan sebelumnya, untuk jaring trawl, pada jaring insang ini terdapat nilai X atau interval titik tengah, nilai L, kemudian jumlah yang tertangkap yaitu nilai CA dan CB, kemudian nilai len dari CB per CA sebagai nilai dari sumbu Y pada kurva sebelumnya, kemudian nilai seleksi yaitu SA dan SB, kemudian nilai estimasi populasi yaitu nilai NA dan nilai NB. Oke, di sini terdapat nilai SF yaitu nilai faktor seleksi yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu minus 2 dikali A dibagi B dikali MA plus MB. Oke, di sini kemudian terdapat rumus dari nilai SA dan nilai SB, yang dimana nilai SA dan SB tersebut merupakan nilai yang digunakan untuk menentukan titik-titik kurva seleksi
yang diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai L ke dalam persamaan dari SA dan SB. Untuk nilai SA yaitu nilai eksponen dikali minus L min LMA kuadrat dibagi 2 kali S kuadrat. Begitu juga untuk nilai SB, yang dimasukkan adalah nilai dari B-nya tersebut, yaitu eksponen dikali minus L dikurang LMB kuadrat dibagi 2 kali varians. Oke, selanjutnya di sini ada nilai estimasi untuk ukuran tiap mata jaring tersebut, yang dilambangkan yaitu dengan nilai NA dan nilai NB. Untuk nilai NA yaitu kita dapat peroleh melalui nilai CA dibagi nilai SA. Begitupun untuk nilai NB yaitu kita menggunakan nilai CB dan nilai SB. Di sini nilai SA dan SB-nya telah dihitung terlebih dahulu menggunakan rumus yang sebelumnya, dan di sini terdapat nilai varians S kuadrat dengan memperhitungkannya menggunakan rumus berikut. Rumus variansnya yaitu minus 2 dikali A dikali MB min MA dibagi B kuadrat dikali MA plus MB dipersamakan dengan nilai faktor seleksi dikali dengan MB min MA dibagi nilai B. Oke, selanjutnya di sini terdapat kurva-kurva seleksi bagi tilapia esculenta untuk jaring insang yang berukuran 8,1 cm dan 9,1 cm dari Danau Victoria. Di sini kita bisa lihat pada kurva yang pertama, untuk peningkatan yang pertama untuk sumbu X-nya untuk merepresentasikan nilai panjang, dan untuk sumbu Y-nya yaitu jumlah ikan yang tertangkap atau fraksi tertahannya. Di sini untuk ikan yang memiliki ukuran panjang 18 hingga 23 cm dengan ukuran mereka terjerat dengan ukuran mata jaring yaitu 8,1 cm. Kemudian untuk ikan dengan panjang 21 hingga 26 mereka relatif terjerat pada ukuran mata jaring 9,1 cm. Baik, sekian untuk materi selektivitas alat tangkap yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.